Shalom Bapak Ibu semuanya yang menonton live streaming ini dari rumah. Haleluya. Selamat datang di ibadah terakhir GSJA CWS Charisma Family di tahun 2023. Saya percaya kita semua memiliki tahun yang luar biasa. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan luar biasa tercurah atas kita semua selama tahun 2023 ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali agar kita semua dapat sepenuhnya fokus mengikuti ibadah pada hari ini. Jangan sambil memasak ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, tapi bisa sepenuhnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saya kita semua untuk bisa tenangkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita akan mulai ibadah ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami dapat kembali berkumpul secara online untuk menjalankan ibadah kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Sehingga walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online Tuhan, tapi berkat Tuhan, kuasa Tuhan akan tetap terasa ya Tuhan oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menonton video ini secara online. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Roh Kudus jamalah setiap orang yang menonton video ini ya Tuhan. Biarlah ada sesuatu yang baru yang terjadi. Ada pembaharuan Tuhan. Ada semangat yang baru pada setiap orang yang menonton video ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang kita semua untuk bisa sama-sama mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita semua rasakan selama tahun 2023. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu lewati selama tahun ini, tapi saya percaya satu hal, bahwa kita semua masih ada hingga detik ini. Semua itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang berlimpah atas hidup kita semua. Mari bawakan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikanmu sungguh nyata dalam hidup setiap daripada kami, sehingga kami dapat sampai hingga saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku ada hingga hari ini semua karena kebaikan-Mu. Oh, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Kau kerjakan. Terima kasih untuk kelepasan yang sudah Kau berikan. Haleluya. Terima kasih untuk berkat demi berkat yang sudah Kau berikan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tak pernah berhenti kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melihat kebaikan-Mu, melihat mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Tak pernah
pernah berhenti kami kagum melihat kebaikan demi kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah kami berhenti kagum ya Tuhan melihat mukjizat demi mukjizat yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Hal yang tak pernah kami pikirkan Tuhan, semua Kau jadikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Ya Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita angkat lagu ini sekali awal. Katakan, bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar ya Tuhan Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar ya Tuhan Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar ya Tuhan Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Lebih tinggi lagi. Oh, maka jiwaku pun memuji. Oh, Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh, sungguh besar. Yes Tuhan Kau Allahku. Maka jiwaku
maka jiwaku pun memuji-Mu. Ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Oh ya Tuhan, Kau Allahku, sungguh besar. Ya Tuhan, besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Oh, betapa kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Oh, Kau sungguh besar Bapa. Haleluya. Kebesaran-Mu, oh Kau yang ajaib Tuhan, Kau yang bertata, Raja di atas segala raja, Kau gunung batuku yang lembut, tempat perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kami melihat kembali selama tahun 2023. Tak berhenti-hentinya kami kagum ya Tuhan, melihat kebaikan demi kebaikan yang sudah Kau kerjakan, melihat mujizat demi mujizat yang telah Kau kerjakan. Hal-hal yang awalnya kami kira tidak mungkin Tuhan, semuanya itu Kau buktikan Tuhan, bahwa Engkau sanggup, Engkau mampu Tuhan, merubah segala kesedihan kami menjadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebenarnya kami akan mulai ibadah kami mau bersorak-sorai memuji semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sertailah ibadah ini Tuhan, dari awal pertandingan hingga akhir. Roh Kudus bekerja dengan bebas melawat setiap jemaat yang menonton secara online. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Misalnya ibadah kami dalam tangan-Mu, sama-sama yang siap memuji Tuhan. Mari kita katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang menonton secara online mungkin boleh sapa kanan kirinya, ucapkan shalom. Shalom. Sampaikan kata-kata berkat. Haleluya. Yang menonton sendiri juga jangan sedih. Biar kami menyapa kita semua dari sini. Shalom. Shalom. Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali lagi dari awal. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku berpuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, ajaib kekuatanmu. Besar anugerahmu. Amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya bagaimana? Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersuka, hatiku bersyukur, jiwaku, jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu. Yes. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu bersamanya selamanya. Oh, terakhir, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Wow, luar biasa sekali kebaikan Tuhan. Amin. Saya mau lihat dong betapa lebarnya kebaikan Tuhan kalian. Amin. Lebarnya, wow, lebar sekali. Betapa lebarnya Uncle Jeff. Ya, tinggi sekali, lebar sekali. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Semua siang muji Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Tuhanlah Tuhan yang besar. Woo! Yes. Tuhan Kau maha besar Bapak. Ya. Katakan. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Yang banyak dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan
yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Ya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami menaikkan syukur kami Yesus. Bolehkanlah kami untuk menaikkan syukur kami untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang sudah Kau kerjakan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun betapa banyak badai yang harus kami lalui Bapa, tapi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami tahu kami aman. Kami tahu kami tenang Tuhan. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima
kekuatanku. Senang sebab kau Allahku, kau Bapakku, kau Dalamku tenang, Yesus. Tuhan Tuhan. Betapa membuat badai itu Tuhan. Dalamku tenang Tuhan, dalamku aman Bapa. Ku tenang kau aja, sebab Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Kau selalu dapat Tuhan, dapat Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari bawa syukurmu, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih. sana bagi Raja Betapa besar badai itu Tuhan. yang layak. Aku tak takut bahaya, sebab ku tahu Kau Allah selalu bersamaku. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Oh, Ya haleluya. terima kasih. Haleluya. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata dalam hidup. Hal yang kupandang tidak mungkin Tuhan. Amin ya Tuhan. Semua Kau sediakan yang terbaik bagiku Tuhan. Yes. Tepat pada waktunya Kau sediakan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Bersamamu Tuhan, sungguh luar biasa. Baik ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup, atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas berkat-Mu atas keluarga kami Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh luar biasa Kau. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau
tunjukkan kasih setiamu. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih tinggi lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau Kau setia, Kau setia, Kau Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau setia dan kami dapat merasakan kesetiaan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami mengalami ya Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau mengiringi kami, menuntun kami, memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, Gembala kami yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau sebentar ya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan dan seluruh jemaat-Mu yang tergabung dalam ibadah online keluarga besar CWS Karisma Family. Semuanya mendapatkan kekuatan dan berkat yang daripada Tuhan. Urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi buat kita. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi melalui ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap keadaan kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Jikalaupun ada yang lemah tubuh, ya, kelemahan fisik, sakit, berdoa dari tempat ini Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Yang berlibur mungkin, yang sedang di luar kota, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, ya, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih. Haleluya, amin. Iya, puji nama Tuhan. Iya, baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini, ya, di ibadah yang terakhir di 2023, ya, saya ingin menyampaikan sebuah refleksi akhir tahun, ya, sekaligus nanti sebagai tuntunan untuk menyeberang ke tahun yang baru, ya.
Tidak berapa lama lagi atau tinggal menghitung jam, boleh saya katakan kita akan meninggalkan 2023 dan kita akan menyeberang ke 2024. Tetap bersuka cita, amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai ya, menuntun dan memelihara kita semua ya di sepanjang 2023 ini ya. Kisah sedih, suka ya, apapun yang sedang kita lalui sepanjang 2023 ini, Tuhan menuntun kita. Haleluya. Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini dari Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16. Sebagian besar sudah dinyanyikan lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini ya. Saya ingin berbicara kepada kita di momen yang spesial ini, tetap melekat kepada Tuhan. Ya, tetap melekat kepada Tuhan. Perhatikan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, melekat kepada Tuhan. Jadi hati yang melekat kepada Tuhan. Melekat artinya benar-benar menempel sehingga tidak mudah terlepas. Haleluya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ya carangnya, cabang-cabangnya yang harus melekat kepada pokok anggur yang benar itu supaya kita menghasilkan buah ya, supaya kita mengalami kehidupan dan kehidupan yang berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa ketika seseorang melekat kepada Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan sendiri yang menegaskannya bahwa ia memberi perlakuan khusus. Ya, garis bawahi bahwa dia Allah yang kita sembah memberikan perlakuan khusus atau penghargaan kepada orang-orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, jadi ada perhatian khusus saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada penghargaan dari Allah bagi orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Jadi hati yang melekat kepada Tuhan berarti hati yang sangat mengenal Tuhan dan tidak mau terpisah dengannya. Tadi dikatakan firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi mengenal Allah dengan baik. Amin. Jadi lebih lagi ya, mungkin 2023 ini banyak di antara kita kurang mengenal Allah dengan baik. Mengenal namanya dengan baik ya. Ada banyak nama-nama Tuhan, nama-nama Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan ada 3 nama besar ya, yang sering disebutkan yaitu Elohim, Yehova atau Yahweh ya, dan Adonai. Adonai saya sampaikan kemarin adalah Tuhan atau Tuhan gitu ya. Yang memiliki para hamba-hamba pekerja-pekerja yang bergantung kepada Tuannya dan pemeliharaan sang Tuhan atas hamba-hambanya. Ya, ada fasilitas yang disiapkan. Nah, hari ini kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Penghargaan khusus dikatakan di sana ya. Perlakuan khusus, penghargaan khusus kepada orang-orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Apapun keadaan yang sedang dialami, diberkati atau tidak, ya, mungkin masih banyak di antara kita resolusi 2023 atau apa impian saudara belum tercapai, ya, belum tergenapi saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, saya mau sampaikan tetap melekat kepada Tuhan. Maupun dalam suka atau duka saudaraku dikasihi Tuhan.
Ya, dalam sukacita, dalam tawa dan air mata sekalipun kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita mengalami beban-beban yang sangat berat, ya, tetap melekat kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun beban yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya tidak akan mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Nah, kita akan belajar dari Ayub. Bagaimana dia melekat kepada Tuhan. Lihat kualitas kasihnya, cintanya kepada Allah, kualitas imannya, kualitas pengharapannya kepada Tuhan. Tidak luntur, sekalipun dia diterpa oleh berbagai masalah dan persoalan pergumulan. Sekalipun iblis mencoba menyerang dia dari segala sisi, dari kehidupannya. Nanti akan saya jelaskan sisi-sisi mana saja yang diserang oleh iblis dalam kehidupan Ayub, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi perhatikan, tak satu pun yang dapat memisahkan hatinya dari Tuhan. Nah, ini dia luar biasa sekali. Jadi hati yang seperti ini yang dicari oleh Tuhan atas gerejanya hari-hari ini. Amin. Adakah hati yang melekat kepada Tuhan? Jadi kualitas kasih, kualitas hati, kualitas iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Sekalipun mengalami berbagai ujian, cobaan, masalah, tantangan, rintangan. Tetapi kualitas hatinya teruji, tetap setia kepada Tuhan. Ini yang dicari di hari-hari terakhir ini. Saya berdoa firman Tuhan ini terpatri di hati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itulah sebabnya Tuhan begitu tersentuh, ya, melihat hati Ayub sehingga ia memberikan berkat atau janji yang khusus. Kalau ada baca nanti di akhir pasal-pasal terakhir di kitab Ayub, bagaimana Tuhan meninggikan dia, memuliakan dia, ya, bagaimana Tuhan memberikan penghormatan yang dahsyat, yang luar biasa kepada Ayub. Nah, dari kebenaran firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ini ada beberapa yang akan Tuhan lakukan kepada orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Ini perlakuan khusus yang saya sebutkan tadi, penghargaan istimewa kepada orang percaya yang melekat hatinya kepada Tuhan. Perhatikan di sana, sebagai titik poin yang pertama buat kita di ibadah yang terakhir di 2023 ini. Di ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi Tuhan akan memberi benteng perlindungan. Perjalanan hidup ini memanglah tidak mulus, penuh rintangan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Musuh kita, iblis, selalu berusaha mencari kesempatan untuk melemahkan iman kita dan mengalahkan kita. Paling tidak ada 3 strategi iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, supaya kita tidak terpaut, tidak melekat kepada Tuhan. Kita belajar dari Ayub, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Strategi pertama yang dijalankan oleh iblis menggunakan kepemilikan. Ya. Jadi iblis menyerang harta kepemilikan yang dimiliki oleh Ayub. Kita tahu harta bendanya habis. Bahkan anak-anaknya habis. Iblis mendakwa Ayub bahwa Ayub pastilah tidak takut lagi kepada Allah. Ayub akan mengutuki Allahnya apabila tidak lagi memiliki apa-apa. Benarkah demikian? Ternyata iblis salah. Ayub tetap melekat hatinya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa semua adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya dia mengatakan, terpujilah Tuhan, dia yang memberi, dia yang mengambil. Wah, ini iman yang luar biasa. Jadi
diserang harta kepemilikannya. Itu strategi iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini, ya, beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir ini, Anda diganggu oleh iblis dengan apa yang Anda miliki hari ini. Usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda terganggu. Apakah Anda tetap melekat kepada Tuhan? Saya percaya kita harus meneguhkan dan menguatkan hati kita untuk tetap melekat kepada Tuhan. Strategi kedua yang dijalankan oleh iblis untuk menjauhkan Ayub dari Tuhan adalah menggunakan sakit penyakit, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda baca di Ayub, ya, bagaimana Ayub mengalami penyakit barah atau borok dari ujung kaki sampai ujung kepala dikatakan. Pertanyaannya, apakah Ayub menjauh dari Tuhan? Tidak, saudara. Ini teladan iman yang luar biasa, teladan kasih, hati yang melekat kepada Tuhan. Saya tidak tahu hatinya Ayub seperti apa, manusia seperti apa, ini dahsyat dan luar biasa sekali. Strategi ketiga yang digunakan oleh iblis untuk menjauhkan saya dari saudara, dari Tuhan adalah menggunakan orang-orang terdekat, yaitu istri dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa istri Ayub datang kepada Ayub, udahlah, kutukilah Tuhan Allahmu itu dan matilah. Sahabat-sahabatnya juga, ya, Elifas mengatakan, Ayub, kamu berdosa, kamu harus atur persembahan, permohonan maaf, ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan lalukan semua ini. Ya, strategi pertama gagal, strategi kedua yang dibangun oleh iblis juga gagal untuk menjatuhkan dia. Strategi ketiga juga, para orang-orang terdekatnya, para sahabatnya juga dipakai oleh iblis untuk melemahkan Ayub. Ya, orang-orang terdekat kita memang sering dipakai, diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk melemahkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak sedikit banyak, ya, bahkan di gereja kita, di antara kita. Tapi orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub tidak bergeming, ya. Ayub melekat hatinya kepada Tuhan. Saya mau katakan, perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat melindungi diri dari serangan iblis. Jadi kita butuh perlindungan yang supranatural, katakan supranatural. Jadi kita butuh firman Tuhan untuk mengalahkan serangan iblis. Jadi perlindungannya itulah yang akan meluputkan kita dari kekalahan. Haleluya. Saya mau mendorong kita jemaat Tuhan untuk terus memakai dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya. Itulah kekuatan kita supaya perlindungan Tuhan, benteng yang dibangun atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas rumah tangga kita, benar-benar terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, benar sekali di sana dikatakan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan berkata seperti ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Haleluya, amin. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini kunci kemenangan orang percaya. Kalau Anda dan saya mau dibentengi, diluputkan dari serangan iblis, ya saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Perhatikan di ayat yang berikutnya dikatakan dalam Mazmur 91 14-16 itu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi Tuhan memahami, tidaklah mudah bagi kita ketika dihadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai kesulitan dan kesesakan, sehingga kita berseru-seru kepada Tuhan. Jadi seruan itu menandakan betapa kita sangat membutuhkan uluran tangannya, pertolongan Tuhan. Dan saat itulah kita akan mendapat jawabannya. Katakan amin. Ia akan segera turun tangan untuk menuntun dan menyertai kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian. Ini perlakuan istimewa bagi orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Apabila engkau berseru dikatakan, maka dia mendengar dan menjawab engkau. Meluputkan dan melepaskan engkau dari segala kesesakan. Saya teringat tentang Esther dan Mordekai. Bagaimana bangsa Israel diluputkan tatkala Haman merencanakan genosida, ya, pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi di kerajaan Persia pada waktu itu. Pada pemerintahan Ahasweros. Tahu apa yang dilakukan oleh Esther dan Mordekai? Dikatakan di sana Esther dan seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan menjawab dan meluputkan mereka. Ini dahsyat dan luar biasa. Orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Malah Haman yang mendapatkan hukuman. Jadi Tuhan mendengar kita, mendengar seruan kita. Yang ketiga, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana Tuhan memperlakukan dengan istimewa, dengan baik orang-orang yang melekat kepadanya. Di ayat selanjutnya dikatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi bukan hanya meluputkan, tetapi memuliakannya. Mulia, ya. Kita semua mulia di hadapan Tuhan. Memuliakannya itu artinya adalah sebuah penghormatan atau peninggian yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ini perlakuan khusus yang saya sebut tadi. Kita udah belajar dari kisah Ayub, kisah Esther. Yang awalnya bagaimana mereka ingin dihabisi, bagaimana kesesakan terjadi atas kehidupan mereka. Tetapi perhatikan bagaimana Tuhan memuliakan mereka ketika mereka sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Lihat Ayub, tadi saya katakan kalau Anda baca di pasal-pasal terakhir, bagaimana Tuhan memulihkan keadaannya. Bagaimana Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Berkali lipat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan anak-anak yang cakap, apa yang hilang digantikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Esther dan Mordekai dimuliakan Tuhan. Ya, Mordekai mendapatkan jabatan yang luar biasa. Esther diangkat dengan baik, dengan luar biasa. Dan banyak lagi di dalam Alkitab orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Diberi panggung yang terbaik, terhormat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kalau ada orang yang sedang merendahkan Anda, kalau ada orang yang sedang membuat hatimu sesak hari ini, jangan marah, jangan kamu jatuh di dalam berbagai dosa. Jangan cari cara lain. Jangan cari jalan pintas, tetap andalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yusuf dimuliakan oleh Tuhan, mendapatkan tempat yang terbaik, terhormat. Daniel juga dimuliakan oleh Tuhan dalam pemerintahan 3 kerajaan atau 3 raja pada waktu itu. Dia menjadi pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Jadi dari kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar, Anda dan saya akan diluputkan oleh Tuhan, bahkan akan dimuliakan atau ditinggikan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang sedang Anda alami, masalah, cobaan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan. Saya mau katakan masalah kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk meninggikan kita. Untuk memuliakan kita. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menyongsong tahun 2024 sebagai tahun peninggian dari Tuhan. Amin. Di mana Tuhan memuliakan orang-orang yang melekat hati kepadanya. Jadi ada perlakuan istimewa, perlakuan khusus dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita baca Mazmur 91 ini, begitu indah sekali bagaimana Tuhan melindungi kita, menaungi kita dengan sayapnya, dengan kuasanya. Ya, yang keempat, dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, di ayat 16 dikatakan di sana bahwa Tuhan akan memberkati dengan umur panjang dan keselamatan. Umur panjang dan keselamatan. Nah, ini adalah pengharapan yang sangat baik untuk tahun yang akan datang. Jadi dari kebenaran ini kita bisa berpengharapan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketahuilah bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, umur panjang dan keselamatan, berarti ada harapan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi pegangan buat kita. Jadi Tuhan akan memberkati kita dengan umur yang panjang dan keselamatan. Haleluya. Amin. Ini yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi saat hati kita melekat kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepercayaan yang lebih lama kepada kita untuk hidup dan berbuah baginya hingga masa tua, bahkan jaminan keselamatan menjadi bagian kita. Jadi biarlah kesempatan ini ya, di momen yang spesial ini, di akhir 2023 ini, dan kita akan menyongsong, menyeberang ke tahun 2024. Mari kita gunakan setiap kesempatan di hidup kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Percayalah, janjinya tidak pernah berubah. Kita pasti menerima dan mengalami perlindungannya, penyertanya, berkat umur panjang dan keselamatan atas kehidupan kita. Itu udah pasti, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kebenaran ini memberikan pengharapan yang baru bagi kita untuk menyongsong 2024 dengan baik sekali. Ya, di sana Tuhan akan memuliakan kita, mengadakan peninggian, memberikan umur panjang bagi kita. Ya, umur yang panjang, kesehatan. Ya, kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, itu bicara totalitas. Semua area Tuhan berkati dalam hidup kita. Amin, haleluya. Saya tutup dengan ayat yang terakhir ini, Mazmur 92. Ya, ini bicara tadi tentang pengharapan kita yang akan datang. Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Ya, semua mendapatkan umur yang panjang, haleluya, amin, sehat, kuat ya.
menjalani hari-hari yang penuh diberkati oleh Tuhan. Mazmur 92 ayat 10 sampai 15 ya. Perhatikan di sana. Mulai dari ayat 11 sebenarnya. Bagaimana peninggian Tuhan atas orang-orang yang dikasihinya. Perhatikan sana. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Dengar baik-baik ini. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal yang orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini udah berulang-ulang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana pohon korma bisa hidup tumbuh di tanah yang kering. Ya, bagaimana dia berbuah. Bahkan pohon aras di Libanon kokoh dan kuat, dan pohon ini yang digunakan untuk membangun bait Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 14 dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi ini harapan kita. Ini iman. Kebenaran ini menjadi pegangan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tidak menjadi beban, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi gemuk dan segar. Masih produktif. Bahkan dikatakan di ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hati yang melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian yang terakhir tadi. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari setiap kita mengangkat tangan kita di depan Tuhan sebagai iman dan percaya kita bahwa ada perlakuan istimewa, ada penghargaan yang istimewa yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia.
Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia Tuhan. Engkau memberikan perlakuan yang istimewa, penghargaan yang baik ya Tuhan, bagi orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau membentengi, Engkau memberikan perlindungan. Haleluya, haleluya. Engkau jagai Tuhan, Engkau lindungi ya Allah. Bahkan Engkau meluputkan di saat kesesakan, di saat persoalan, bahkan pencobaan. Engkau meluputkan kami Tuhan, haleluya. Sekalipun iblis mencoba melemahkan kami, mengalahkan dan menjauhkan kami daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekalipun Engkau izinkan kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan, Engkau izinkan kami melewati berbagai ujian, tetapi kasih setiamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau mendengar, Engkau menjawab seruan kami ya Tuhan. Engkau meluputkan kami, bahkan Engkau memuliakan Tuhan. Ada penghormatan, ada peninggian yang daripada Tuhan. Masalah persoalan yang sedang kami hadapi, itu bisa dipakai, digunakan oleh Tuhan untuk membawa kami kepada peninggian dan penghormatan. Terima kasih ya Tuhan, bahkan Engkau berfirman bagi kami suatu kepastian di tahun-tahun yang akan datang, bahwa Engkau memberikan kami umur yang panjang dan keselamatan ya Tuhan. Biarlah kami merefleksikan kehidupan kami di 2023 ini sebelum kami menyeberangi masuk ke tahun 2024 ini. Kami tetap melekat kepada Tuhan. Gerejamu, jemaatmu ya Tuhan, melekat kepada Tuhan, melekat kepada firman Tuhan, hidup berjaga-jaga di dalam doa dan menggunakan pedang roh yaitu firman Allah. Itulah senjata kami, kekuatan kami dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai, Tuhan Engkau memelihara. Berikan kekuatan, hikmat, keberanian. Berikan Tuhan berkat-berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berikan pagar perlindungan yang istimewa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat sepanjang tahun yang Tuhan beri bagi kami. Kami kuat, kami sehat, keluarga kami dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan lebih lagi ya Tuhan untuk tahun yang baru. Tuhan berikan kami kekuatan, Engkau tuntun kami terus ya Tuhan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Diberkati keluarga-keluarga, diberkati anak-anak muda, diberkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagimulah segala hormat pujian kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita mengangkat tangan kita dan mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat yang terbaik dan teristimewa dari Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama
bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama kita, katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan tahun baru. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.